Kiai Haji Madinus MA, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi aftatihu kalamana wa bini'matihi nastadimu salamatana wa islamana wa ilaihi bitaufiqihi nuwajjihu raghbatana wastisnana wala'allahu ayyahfadha bimannihi min fudulil batalati alsinatana wa aqlamana wa yaksila min ghabawatil jahalati wa ghabaratil jalalati ara'ana wa ahlamana wa nas'aluhu an yusalliya ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi nawwara bihubbihi qulubana wa syahada binurihi afhamana kama syarrafa bidini awamana wa faddala bittiba'i atharihi a'lamana amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadratil mukarramin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Ayahanda Kiai Haji Hamdan Ma'ani yang sudah menunaikan kewajiban beliau sebagai ketua untuk membuka acara workshop dan pembukaan madrasah fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Wakil Ketua Umum MUI Banten yang hadir Dr. Kiai Haji Sultan Mahmud, para kesepuhan Komisi Fatwa Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Bajuri, Kiai Haji Dawud Muhammad, dan seluruh para kiai-kiai dari Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada panitia pelaksana acara workshop ini, Ibu Nyai Ervi Ma'ani Zidni. Kalau lihat dari nama ada Ma'ani-Ma'aninya, ini berarti bukan orang jauh dari ketum Kiai Hamdi Ma'ani tadi. Kelihatan dari mukanya juga, kacamatanya mirip dengan kacamatanya Abah Kiai Hamdi Ma'ani. Juga pembawa acara Dr. Fathul Mu'in, Sekretaris Komisi Fatwa Kiai Haji Irsad Al-Faruq Al-Buntati Sumal Bantani. Beliau adalah cucu dari Kiai Abbas Bunta, diambil menantu oleh Kiai Cek Subandi, Ketua NU Kabupaten Tangerang, sekarang jadi orang Banten. Jadi Al-Buntati Al-Bantani Sumal Bantani. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah peserta workshop, selain sambutan sebagai Ketua Komisi Fatwa, saya diminta untuk memberikan sedikit tentang bagaimana metodologi fatwa yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita bicara tentang metodologi fatwa MUI, maka kita tidak boleh bergeser jauh dari peraturan organisasi MUI tahun 2015 tentang fatwa. Sebenarnya standarisasi fatwa para fuqaha dari zamanin qadimin ilal ana itu standarnya sama saja. Paling di sana sini ada beberapa kekhasan dan tipologi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Untuk di Indonesia ini, para pendahulu kita di Komisi Fatwa Pusat, terutama Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu telah membuat sebuah
klausul-klausul dan metodologi praktis bagaimana cara kita untuk menetapkan sebuah fatwa. Sebelum fatwa itu dilaksanakan, ditetapkan, terlebih dahulu kita harus mengadakan kajian komprehensif untuk mendapatkan deskripsi yang utuh tentang objek masalah yang akan kita tetapkan. Jadi kita harus tahu pertama adalah objek masalahnya apa. Yang kedua adalah perumusan masalahnya bagaimana. Yang ketiga adalah bagaimana dampak fatwa yang akan kita keluarkan dalam konteks sosial keagamaan. Dan juga bagaimana titik kritis nanti apabila fatwa ini sampai ada. Karena sebuah fatwa itu tidak akan berdiri di ruang hampa. Dia akan berdiagram Venn, beririsan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Maka titik kritis dan bagaimana dampak sosial keagamaan sebuah fatwa ini pun menjadi sebuah hal yang penting untuk diperhatikan. Itulah bedanya antara fatwa dan ijtihad. Al-farqu bainal fatwa wal ijtihad. Al-ijtihad badlul mus'ili naili hukmin syar'i bisu'al au biduni su'al. Jadi mencurahkan segala kemampuan untuk menetapkan sebuah hukum dengan permintaan terlebih dahulu ataupun tidak ada permintaan terlebih dahulu. Sementara fatwa itu berkaitan erat dengan istifta dari seorang mustafti. Makanya tadi disinggung oleh Abai Hamdi bahwa fatwa tidak akan mengikat sebanyak orang, hanya mengikat kepada mustafti itu saja. Kalau kepada yang lain itu hanya bersifat i'lan, pemberitahuan akan adanya sebuah fatwa, boleh dia itu mengikuti, boleh juga tidak. Tetapi untuk yang mustafti, maka fatwa itu mengikat. Karena buat apa dia itu istifta kalau tidak melaksanakan objek dari fatwa itu sendiri. Nah, di dalam kita menentukan objek masalah dalam sebuah kasus fatwa, yang pertama dilakukan adalah tentang bagaimana tasawur daripada masalah yang kita hadapi. Li'anal hukma bisyai'i far'un an tasawwurihi. Bagaimana kita dapat mengetahui sebuah status hukum sesuatu apabila sesuatunya itu kita tidak tahu tasawurnya. Nah setelah itu, karena suatu bahasa itu sangatlah akan banyak mempunyai turunan-turunan masalah, kita harus batasi masalah itu apa yang akan kita fatwakan terkait dengan batasan dan rumusan apa dari fatwa yang akan kita tetapkan. Maka penting setelah deskripsi masalah tentang objeknya, yang kedua adalah mengetahui tentang rumusan masalah. Setelah itu kita kaji tentang bagaimana ketika poin A, rencana dari fatwa ini akan misalnya menetapkan A, dampaknya bagaimana dalam konteks sosial keagamaan kemasyarakatan. Kalau kita tetapkan B, konteksnya bagaimana. Setelah kita mengetahui dampak daripada sebuah fatwa yang akan terjadi ketika fatwa itu telah ditetapkan dalam konteks sosial keagamaan kemasyarakatan, kita perlu juga mengkaji titik kritis ketika sebuah fatwa ini telah ada. Apa irisan-irisannya dengan masalah-masalah yang lain? Karena kita tidak akan berdiri sendiri, pasti fatwa yang akan kita tetapkan ini akan ada irisan, apalagi apabila masalah itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu kita juga harus meneliti bagaimana masalah yang sedang kita hadapi ini, apakah masalah ini ma'lumun minad-dini bid-darurah atau khairu ma'lumin minad-dini bid-darurah. Kalau dia status hukumnya telah diketahui maklumun minad-dini bid-darurah, maka kita tinggal mengambil hukum itu untuk dijadikan ketetapan dalam fatwa kita. Bagaimana kalau masalah yang sedang kita hadapi ini tidak maklumun minad-dini bid-darurah,
yaitu ghairu ma'lumin minad-din bidarurah, maka kita harus menggunakan metodologi. Sehingga pentingnya bagaimana metodologi kita dalam berfatwa. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau itu adalah ghairu ma'lumin minad-din bidarurah, kita mengadakan yang disebut dengan fatwa jamaah. Kita menggunakan metodologi fatwanya dimulai itu fatwa jamaah, kemudian kita berkumpul, kita masing-masing melihat apakah kasus yang sedang kita hadapi ini sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu ataukah belum. Apabila masalah ini sudah dibahas di dalam kitab-kitab ulama zaman dahulu, maka kita tetapkan apabila di sana tidak ada khilaf baina ulama dengan ketetapan yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita itu. Bagaimana jika masalah ini ada khilaf? Kalau masalah yang sedang kita hadapi terdapat di dalam kitab-kitab para ulama itu ada khilaf, maka kita menggunakan metodologi al-jam'u wa tawfiq, mengumpulkan berbagai masalah atau pendapat dari masalah-masalah yang telah ditetapkan ulama itu untuk menjadi titik temu, mencari titik temu di antara berbagai masalah yang telah diselesaikan oleh para ulama-ulama zaman dahulu. Apabila al-jam'u wa tawfiq itu tidak mungkin, maka kita menggunakan tarjih. Jadi pendapat yang ulama dalam kitab Fathul Wahab mengatakan halal, misalnya ini dalam Fathul Mu'in mengatakan halal, kita tarjih. Kita tarjih apa? Tarjih ilahnya. Apabila dia berdasarkan ilat yang ini berdasarkan ilatun mansusatun, yang sini dasarnya ilatnya misalnya ilat mustambatah, ilat yang tidak mansus, ini yang dijadikan pegangan oleh kitab Fathul Mu'in, ilatnya ilat mustambatah. Maka idza ta'arada al-illatul mansusah wal illatul mustambatah quddimatil illatul mansusah, maka yang harus didahulukan adalah ilat-ilat yang mansus. Misalnya seperti kemarin kita menetapkan bagaimana hukumnya mengaji di trotoar. Ada yang mengatakan halal, boleh, ada yang mengatakan haram. Di dalam para ulama menetapkan, diambil mengilhaq dengan masalah-masalah yang ada di kitab kita. Kita ambil yang mengatakan haram mengaji di jalan, apa al-alatnya? Syekh Nawawi misalnya. Karena di situ ada ihana. Ihana ini mansusah apa mustambatah. Nah, kalau kita yang ditetapkan itu alatnya bukan hanya ihana, tapi alatnya adalah mengganggu jalan orang-orang yang lewat, kepentingan umum dan tidak mematuhi pemerintah. Alatnya itu mansusah, diambil daripada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apabila sudah diketahui bagaimana kita cara mengeluarkan ilah, berarti kita harus tahqiqul manat. Kita harus takhrijul manat. Pertama yang harus kita lakukan adalah takhrijul manat, yaitu mengeluarkan ilah dari sebuah kasus hukum. Apabila sudah kita keluarkan ilatnya tidak hanya ada satu tapi ada berbagai ilat, maka kita harus menggunakan tahqiqul manat, menetapkan ilat mana yang paling bisa dijadikan dasar bagi kita untuk menetapkan hukum. Nah, biasanya satu masalah mempunyai berbagai macam ilat. Kalau orang ambil ilat ini hasilnya ini, kalau orang mengambil ilat ini hasilnya berbeda, maka kita harus tahqiqul manat, harus mengambil kira-kira yang paling kuat ilat-ilat ini yang ada sandaran cangkola hukumnya apa. Ini yang kita putuskan berdasarkan ilat itu. Itu tarjih. Nah, setelah kita mengetahui tarjih dari berbagai macam pendapat ulama, kita tetapkan melalui tarjihnya kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi
atau objek fatwa masalah fatwa yang kita hadapi. Itu apabila masalah itu ghair ma'lumin minad-dini bidurrah, tetapi ada sandaran aqwalul ulama di kitab-kitab zaman dahulu. Sekarang bagaimana apabila masalah yang kita hadapi tidak mempunyai preseden dari ulama-ulama dahulu? Kita cari di kitab, mulai kitab Sulamut Taufik, Matan Takrib, nggak ada masalah yang sama yang sedang kita bahas. Maka kita menggunakan metode yang disebut dengan ijtihad bayani. Ijtihad bayani, apa yang dimaksud dengan ijtihad bayani? Kita kumpulkan hadis-hadis Al-Quran, dalil-dalil yang qat'i yang menurut hemat kita berkaitan dengan masalah yang kita hadapi, kemudian kita kembalikan kepada ta'assul, yaitu mencari usul daripada dalil yang kita anggap itu ada kaitan, kita madnun ini ada kaitan dengan masalah yang kita hadapi, kemudian kita lihat apakah di situ ada mutlak, muqayyad, kita ambil irisan untuk menjadi landasan dari masalah yang kita hadapi. Apakah ini termasuknya muhkam, apakah mutasyabih ayat yang kita ambil, begitu pula terhadap hadis-hadis. Apabila kita mencari tidak ada hadis yang sahih yang bisa kita jadikan landasan terhadap masalah yang kita hadapi, tidak ada Al-Qur'annya, maka kita menggunakan metode kedua, yaitu metodologi ijtihad qiyasi, yaitu ilhaqu hukmil far'i ila hukmil asli listiraqil illati fihi, menyamakan hukum cabang yang sedang kita hadapi dengan hukum asal yang telah ada cantolan hukumnya dengan persamaan ilat yang dimiliki antar keduanya. Ini hukumnya kita cari tidak ada bayani ini dari Al-Quran hadisnya, tetapi ada yang mirip dengan masalah yang kita hadapi karena persamaan ilatnya. Maka kita menggunakan metodologi qiyasi, yaitu metodologi ilhaqul far'i, ilhaqu hukmil far'i bi hukmil asli listiraqil illati fihi. Setelah itu kita tetapkan apabila di dalam fatwa itu terjadi kesepakatan, ini tidak ada masalah, langsung ditandatangani oleh ketua komisi fatwa dan sekretariat fatwa dan disahkan oleh ketua umum MUI. Bagaimana jika ada second opinion di dalam ketika terjadi di dalam sebuah rapat komisi fatwa tidak mufakat antara para mufti-mufti yang ada di Majelis Ulama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, maka keputusan tetap diputuskan berdasarkan kesepakatan, tetapi dengan mencantumkan second opinion dari para mufti yang berbeda pendapat dengan kesepakatan itu. Jadi misalnya hukumnya haram, tetapi Kiai Haji Badruddin dan Kiai Haji Qasasi mengatakan makruh dengan landasan begini-begini, tetapi keputusan akhirnya itu tetap adalah haram sesuai kesepakatan bersama berdasarkan banyaknya jumhur mana yang ke arah mana jumhur menetapkan. Jadi walaupun bukan demokrasi, dalam fatwa tetap ada demokrasinya. Ujungnya itu wasyawirhum fil amri, tetapi tetap yang syad itu dicantumkan. Misalnya dalam Fathul Mu'in, di dalam Fathul Mu'in menetapkan bahwa seorang menikah harus adanya wali, harus adanya saksi. Tetapi tetap second opinion disebutkan bahwa dalam Al-Dhahiri tidak menyebutkan, tidak disyaratkan adanya wali dan adanya saksi. Itu demikian, second opinion namanya sebuah fatwa. Second opinion tetap untuk menjadi pertimbangan para orang-orang yang mengambil jalan lain dari sebuah fatwa yang kita sebutkan. Itu mungkin nanti kita akan bisa
kembangkan di dalam kesempatan berikutnya. Demikian, mohon maaf kepada para guru, mohon maaf kepada seluruh para kiai. Mudah-mudahan di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.